Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Muliakanlah Tuhan Allah dengan menyanyi NKPI jilid 1 nomor 7, Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan rahmat dan sejahtera dari Allah yaitu Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat disilakan duduk di bawah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kepada-Nya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Diri hadap Engkau Tuhan, aku senantiasa berumur. Terhadap Engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Diundang kita berdiri bersama-sama, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa di langit dan bumi, Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang datang, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salib karena mati dan dikuburkan ke dalam. Dan yang ketiga baru berpulang dengan Allah, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang hidup yang kekal. Dengarkanlah hukum Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuhmu yang lemah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah karunia. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan berdoa kepada saudara-saudara.
Dan dalam doa syafaat ini kita akan membawa kehidupan saudara-saudara terkasih kita, mereka yang sementara bertumbuh karena sakit, dan mereka yang bersyukur karena menerima anugerah berkat ketambahan usia. Sekaligus kita akan berdoa bagi kehidupan keluarga-keluarga yang bertumbuh karena berduka cita. Mereka yang bergumul karena sakit dan sementara pemulihan, Bapak Yan Kotambayo, Bapak Yohanes Tolongbulan, Bapak Deki Momongan, Bapak Wilson Maramis, Ibu Selvi MS Tolongbulan, Ibu Yeni Lewat Supit, Ibu Rosali Hubungan Lau, Ibu Angel Asri Hubungan dalam pemulihan, Ibu Janda Mince Maramis Tambayon, Bapak Deki Manansal, Ibu Alcera Pendo, Ibu Janda Karolin Ragu dalam pemulihan, Ibu Kartini Salen Gunawan dalam pemulihan, Ibu Relke Pendong Momongan di Rumah Sakit Olympia, dan keluarga yang berduka cita, keluarga besar Toa Karundeng atas meninggalnya almarhumah Ibu Meti Toa Karundeng dan keluarga besar Rumondor Pendong atas meninggalnya almarhum saudara Joni Rumondor. Akan berdoa bagi kehidupan saudara-saudara kita yang bersyukur di hari ini. Pemuda Sivia Haratu berusia 27 tahun, Ibu Silvia Ratu Bulan berusia 31 tahun, Bapak Irfandi Senal Ratu berusia 33 tahun, pemuda Edwan Hussein berusia 22 tahun, dan keluarga-keluarga yang membawa cukup atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Keluarga Hans Ratu Wani atas hari ulang tahun ke-60, Bapak Hans Ratu, keluarga Wilson Maramis Ratu atas penyertaan Tuhan, keluarga Hendy Momongan Masih atas penyertaan Tuhan, serta HUT ke-34 tanggal 9 September 2024 dari Bapak Hendy, dan keluarga Riki Asal Menanggung dan anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi uang. Bapak Ibu saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, ini kami persekutuan jemaat-Mu yang boleh terpelihara karena kasih dan kuasa Roh Kudus. Kami terhimpun di tempat ini karena persekutuan ini ada dalam kerinduan untuk berjumpa dengan, sehingga di dalamnya kami percaya perjumpaan ini membawa sukacita dan mengubah kehidupan kami semua, sehingga kami boleh membawa tanggung jawab iman sebagai anggota-anggota jemaat-Mu untuk pergi dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sebagai persekutuan yang telah terpelihara dalam kasih, maka kami telah menikmati berbagai anugerah, berkat, dan penyertaan dari Tuhan. Kami pun percaya bahwa segala sesuatu yang kami boleh terima, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat, waktu, dan kesempatan, semuanya diberikan oleh Tuhan untuk senantiasa melangsungkan kehidupan kami. Kami jalani di tengah dunia. Kami mohon ya Bapa di surga, di tengah kehidupan kami semua selaku jemaat-Mu, Engkau tetap mengaruniakan hikmat bagi kami, memberikan kami kesempatan dan waktu, memberikan kami kehidupan dan kelayakan, bahkan mengajarkan kami semua untuk saling membangun kebahagiaan, membangun hidup sebagai suami istri, mendidik kehidupan anak-anak kekasih kami, dan mendidik mereka dalam iman, agar mereka mengenal dan mengetahui bahwa hidup sebagai orang beriman adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kami pun memohon kepada-Mu ya Bapa, berkenan kiranya Engkau mengaruniakan
penyertaan bagi kami selaku gereja Tuhan yang ada, di mana kami yang telah terpanggil sebagai pelayan, sebagai anggota jemaat, sebagai perangkat pelayan yang melayani di semua arah. Kami telah diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Kami telah melaksanakan tugas-tugas panggilan kami sendiri. Kami pun dipertemukan dengan berbagai pergumulan dan persoalan yang kami percaya ini adalah bagian yang harus kami lewati sebagai pelayan Tuhan untuk menguji kehidupan kami dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga pekerjaan pelayanan gereja Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita tetap terjaga dan berlangsung atas kehendak. Kami mohon kepadamu, berkatilah kehidupan kami semua selaku jemaat, berkatilah kehidupan kami selaku masyarakat yang ada, pemerintah yang telah diberi wewenang untuk melakukan tugas tanggung jawab, membangun kesejahteraan, keadilan, tapi juga membangun kehidupan dan tatanan masyarakat yang di dalamnya menumbuhkan kehidupan kedamaian, kerukunan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, di tengah hidup yang kami nikmati, kami teringat kehidupan mereka yang berduka cita, yang bergumul karena kehilangan orang yang mereka kasih. Mereka ditinggalkan oleh kekasih mereka, tetapi mereka tidak sendirian, karena kami yakin kami akan dijadikan alat Tuhan untuk menolong dan memampukan mereka sehingga mereka tetap kuat dalam iman dan percaya bahwa hidup yang mereka jalani di masa duka cita akan berubah menjadi sebuah sukacita manakala kehidupan mereka dalam bersekutu dengan Tuhan, berharap kasih Tuhan dan penghiburan serta kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Diberkatilah jemaatmu yang berada dalam pergumulan karena mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan untuk terjadi dalam hidup mereka, supaya bukan hanya pemulihan, tapi kesembuhan terjadi dalam hidup mereka, sehingga di dalamnya mereka boleh beraktivitas sebagaimana mereka bekerja, melakukan segala sesuatu seperti semula dalam kehidupan mereka. Tuhan kami berdoa, jemaatmu yang bersyukur karena menikmati berkat ulang tahun, bahwa di mana Tuhan bekerja dan Tuhan memberikan waktu yang baru untuk kehidupan mereka jalani dalam suka tapi juga dalam pergumulan dan dalam pencobaan-pencobaan. Biarlah mereka akan terus bersyukur dengan waktu yang baru yang Tuhan berikan, supaya di dalamnya mereka mampu bertumbuh sebagai orang percaya yang beriman. Mereka mampu melakukan hal-hal yang memperbaiki dan mengubah kehidupan, dan mereka tetap hidup sebagai jemaat yang taat dalam tanggung jawab di tengah umat. Bapa di surga, jika kami hendak belajar dari firman-Mu di saat ini, tolong kami semua, supaya kami benar-benar memahami bahwa firman Tuhan adalah firman yang mengubah kehidupan kami, yang memberikan jalan-jalan untuk kami hidup, bahkan yang memberikan masa depan, sehingga dengan firman-Mu ini kami yakin ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkenan Engkau memberkati kehidupan kami selaku jemaat yang terpisah dari kehidupan kami selaku persekutuan jemaat yang ada di sini. Apakah karena kami bekerja di luar daerah, atau karena menuntut ilmu, keterpisahan karena ada sesuatu yang kami lakukan. Tuhan jaga, Tuhan sertai dan berkati, beri perlindungan bagi mereka, supaya mereka aman dan mereka boleh menikmati pekerjaan-pekerjaan sehingga di dalamnya ada kuasa dan syukur yang dinyatakan kepada Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam Yesus Kristus, ini kami semua yang datang kepada kami mengalaskan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, sumber hikmat, dan sumber kekuatan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan,
Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini masih dalam pembacaan yang diturunkan oleh Badan Pekerja Sinode Gemibro, di mana Bapak Ibu, kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30 menjadi bagian bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan di minggu ini. Dia membawa kita mari membuka Alkitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab menuliskan demikian. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan supaya menjadi saksi di situ terhadap. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah amat, suruhlah berkumpul kepada segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukan. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tangan. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini. Sekian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya. Terpujilah nama Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada beberapa kesempatan yang lalu, Ibu kami mengunjungi tempat pembuatan Alkitab, secara khusus Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia ini dia mencetak Alkitab yang kita gunakan, yang sah. Di Indonesia ada berbagai percetakan lembaga Alkitab. Kalau yang orang pegang ini Bapak Ibu cetakannya adalah dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ada Bapak Ibu Alkitab yang lain yang kelihatannya sama, isinya sama, kitab dua Alkitab di Perjanjian Lama sama, Perjanjian Baru sama. Tapi Bapak Ibu dari uraian kata-katanya mulai lain. Karena kitab yang ditulis bukan lain ini, kata Allah diganti dengan kata Yahweh. Kata Allah diganti dengan kata Yahweh. Dan kita belum menggunakan itu. Kita belum menggunakan dan tidak akan menggunakan. Nah, di gedung lain ini Bapak Ibu, pekerja yang membuat Alkitab ini Bapak Ibu, mereka sangat cekap. Di samping percetakan dengan jumlah yang sangat, maka mereka pun harus memilah kitab-kitab ini. Dalam sisi kisah Bapak Ibu, kitab Kejadian, Keluaran, orang tertanda. Sesudah tertanda orang pres, orang lain, orang taruh ikan-ikan ini. Kitab penal. Nah, yang unik di sini Bapak Ibu adalah bukan soal pembentukan atau percetakan kitab ini. Bukan. Yang unik adalah pekerja ini adalah Muslim, orang Islam.
Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kepada mereka, kita tanya, Bang, boleh lihat kitab Mika? Ada Pak? Yang sungkan. Ini Pak kitab Mika. Kalau kotoran Pak, di ibadah. Saudara-saudara jemaat, mari kita membaca kitab 1 Yohanes 1. Akhirnya buka ke perjanjian lama. Sampai kelar khotbah yang tak apa. Ini uniknya kan. Kristen itu uniknya ada di situ. Percaya Tuhan Yesus, tapi untuk Alkitab semacam ini, letaknya pun Bapak Ibu kita tidak. Itu sedang dipetang peraturan utama boleh diisi, Bapak Ibu. Ini bahaya. Orang. Mari lihat semua kali. 1-2 di sini. 1-2 kali 1-2. Jadi 12 kali 12. Kelompok orang sekitar situ. Nah di lain ini Bapak Ibu, mereka mengumpulkan seluruh bahasa di Indonesia ini. Termasuk minggu ini Bapak Ibu, sebenarnya kita harus melakukan aksi khusus untuk penerjemahan Alkitab ke bahasa sekarang. Sudah ada bahasa Manggarai. Kenapa Bapak Ibu lembaga Alkitab menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa bahasa? Satu hal penting adalah agar supaya Bapak Ibu daerah-daerah tertentu dengan suku etnis yang mereka mampu mengenal berita yang ada dalam Alkitab. Karena kalau cuma pakai bahasa Indonesia, banyak Bapak Ibu yang tidak tahu bahasa Indonesia. Oh, banyak katanya. Nutrisi hari dia bilang susu sapi. Tidak, dia bilang nikna. Masih banyak orang yang belum tahu juga bahasa Indonesia kan. Jaya teh itu dia steak. Coba lihat di viral di TikTok. Nah, kata itu kitab ini diubah ke dalam bahasa daerah dalam rangka memudahkan kehidupan kita, pesan dari Alkitab dan siapa Tuhan dalam Alkitab. Saudara-saudara, memahami kembali Ulangan 31 ini, maka kita harus mundur sedikit ke Ulangan 30. Orang mesti pahami bahwa situasi dan kondisi umat Tuhan ini baru keluar. Baru akan memasuki tanah. Ketika terjadi peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, Musa ini Bapak Ibu sudah berumur 120 tahun. Kalau dia bilang ke Yosua begini, kita sudah masuk Yosua ke Kanaan. Karena yang menggantikan kita untuk masuk ke Kanaan. Tapi, ada tapinya. Ngana mesti bilang pakai umat ini tentang Taurat. Pertanyaan Bapak kenapa Musa menitipkan Taurat Tuhan itu kepada Yosua? Karena sebelum Musa bilang di pasal yang kita baca tadi, umat Israel ini sedangkan kita masih hidup, Musa bilang, dorang suka pisah. Apalagi kalau kita sudah mati, sesuai dengan apa yang Allah ucapkan. Allah panggil. Musa, Yosua datang sini dengar Pak kita. Bilang Pak Israel di firman ini, karena dorang akan keras. Lalu Musa sampaikan. Yang disampaikan dalam pasal ini menurut pembacaan kita Bapak Ibu adalah perkataan-perkataan yang di dalamnya hendak menguatkan dan melandaskan kehidupan umat untuk satu hal penting, jangan melupakan Tuhan dan jangan menganggap remeh Tuhan Allah dalam hidup mereka. Ini pesan paling utama Bapak Ibu ternyata bagi penulis kitab Ulangan ini adalah ketaatan pada Tuhan, rasa hormat pada Tuhan itu harus dibangun. Sebab kalau tidak, ketika mereka memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, lalu tidak hormat kepada Tuhan, maka bisa saja Bapak Ibu Tuhan tidak memberkati mereka. Selanjutnya, Musa menuntut kaum Lewi untuk membacakan hukum Taurat ini. Hukum tersebut berisi firman Tuhan yang dibacakan di hari raya Pondok Daun. Itu terjadi selama 7 tahun 1 kali dibaca.
Timbul pertanyaan bagi kita, kenapa 7 tahun baru sekali baca? Sampai 7 tahun ini harus baca sekali. Bukankah orang di sini ya, baru kelar di baptisan, dipilih di duka, lalu ulang di gereja, tadi siang baca, malah tidak dibaca. Siapa orang harus 7 tahun membaca deklarasi ini, Bapak Ibu? Ada orang Israel itu begitu beda dengan kita. Orang Israel itu, ketika orang mendengarkan tentang firman Tuhan, pembacaan minggu lalu bilang, orang setuju menyembah dan hormat serta mengisi firman. Artinya firman itu benar-benar dijaga, dihafal, dan dilakukan. Sehingga hukum yang dibacakan kepada umat ini semuanya diarahkan untuk kehidupan lapisan masyarakat. Kaum Lewi kepada orang-orang baik perempuan, laki-laki dan anak-anak, atau juga kepada pemimpin besar, Musa dan Yosua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat diajak untuk harus mengingat dan mengenal Tuhan. Sebab firman Tuhan ini menjadi kunci untuk menjaga kehidupan iman. Di firman Tuhan di kawat ini kunci menjaga kehidupan iman. Sehingga ketika mereka hidup beriman, maka pengenalan atas kehendaknya, pengenalan atas hukum yang mengatur, pengenalan tentang penyertaan dan kasih Tuhan itu benar-benar tergambar dan dinikmati. Jadi karena orang beriman, orang dapat rasa Tuhan itu pemberian, orang dapat rasa Tuhan yang tuntunan, orang dapat rasa Tuhan itu kudus setia, beda dengan Tuhan. Orang dapat rasa. Hal ini bermaksud agar supaya kehidupan ketaatan dalam persekutuan umat Tuhan itu benar-benar menjadi landasan untuk mereka hidup sebagai bangsa yang kudus. Sebab kalau tidak ada ketaatan, tidak ada pengenalan dan tanggung jawab untuk berbuat, maka akan sia-sia Israel disebut sebagai bangsa pilihan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, demi memberikan tema minggu ini, Alkitab mengubah kelakuan. Mengubah ini Bapak ini berarti sebuah transformasi diri. Transformasi diri ini harus dimulai dari ketaatan. Sebab kalau orang taat, pasti dia akan berubah dalam hidup. Tapi kalau tidak ada ketaatan Bapak Ibu, tidak akan berubah, tidak akan ada. Mungkin di sekitar kita telah ada contoh. Kalau orang taat dalam pengertian dia mau untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan rindu membaca firman Tuhan dan rindu melakukan. Di sekitar kita banyak contoh. Nanti mulai jalan infus harus baca kita. Bukan kalau kita mau tes numpang di lemari, bermama kita suka bilang botol dari itu. Iya, bahas. Nanti dalam kesusahan, hanya kalau kita membaca itu firman dulu maka pernah baca nih, baru membuka firman Tuhan. Nah, begitu kan? Betul. Seringkali Bapak Ibu yang menakutkan orang ketika orang ada dalam suasana yang tidak terkendali membuat orang seakan-akan orang lusuh, ada sesuatu yang membayang-bayangi orang tetapi ingat firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengingat bahwa mengenal Tuhan itu harus dimulai dengan mengenal firman. Bagaimana kita mengenal Tuhan tanpa mengenal firman? Karena Tuhan adalah firman yang hidup. Yaitu Yesus itu adalah firman yang hidup. Firman yang hidup itu berarti tidak hanya tertulis, tidak hanya termuat dalam sebuah catatan, tapi dia termuat dalam sebuah perlakuan. Kalau kita bicara firman yang hidup, orang melakukan firman yang hidup berarti orang melakukan sebuah tindakan dan perlakuan.
Firman dalam ketaatan bukan hanya statis. Firman yang orang dengar, orang bacakan, orang terima, malah sebagai bentuk pemberitaan dalam kehidupan kita. Sebab salah satu fungsi kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, membawa itu sebagai berita. Dan bagaimana kalau dia membawa firman kalau dia yang firman setiap hari cerita. Bagaimana dia membawa firman? Itu firman ada dengar tadi di gereja begini ya. Bagaimana menggurui bagi? Lebih tahu kan? Pulang. Firman susah menerima mas. Atau jangan dulu bapak ibu ke firman. Keturunan ke suami dan istri dulu. Kan suami dan istrinya beda ya. Itu masuk tadi makanya kan tidak masuk. Kompe pulang sama hehehe. Dari itu firman Tuhan harus ada dengar ya. Saya bilang begini. Saya bilang karena ada posisi kompe yang ditanggung jawab. Iya, untuk sementara nanti ya kita. Hanya apa itu memang keras kepala dan dari Israel. Kebetulan hati itu susah untuk dirubah. Nah, saudara membawa berita ini Bapak Ibu, membawa berita firman ini untuk membangun persekutuan itu penting. Sebab tanggung jawab anggota jemaat gereja Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, menyumbang, tapi membawa itu dalam perlakuan. Bawa firman. Kalau dinyatakan bahwa firman itu mengubah kehidupan kita, berarti mulai hari ini, mulai jam ini, kita kehidupan. Jangan dengar firman. Ada dengar untuk kepala dia begini. Merasa sampai diri punya kecil. Itu sia-sia. Kalian hati ya. Suka dengan mata gereja, mati keras. Memapeki sehingga kita bukan hanya jadi persekutuan yang hadir dalam kehidupan tubuh Kristus yang membangun, tapi itu menjadi persekutuan yang menjadi penonton. Nah, gereja jangan hanya jadi gereja penonton. Gereja harus masuk ke dalam untuk menjadi pemeran dari firman. Sehingga kehidupan kita semua benar-benar akan dibawa pada suasana untuk membawa berita, mensukacitakan. Dan firman Tuhan itu membekali kita untuk menerima dan melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu menuntun kita, Tuhan mengubah kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita sehingga kita menjadi jemaat yang bertanggung jawab dalam melakukan firman Tuhan di tengah hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi bersama-sama menyambut firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini mari kita mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Pria Pembawa Jemaat Golong 25. Disilakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan Allah sambil menyanyikan bersama-sama NKTI Jilid 1 nomor 189, Kau Sangat Kucinta.
Saudara-saudara diundang kita semua berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita bawa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Engkau, dalam kerendahan kami memohon kepada teruskanlah persembahan seluruh umat-Mu yang telah menerima kasih penyelamat. Dan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan gereja demi hormat dan kemuliaan nama. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami dan ampunilah kami atas segala kesalahan. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau masa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan dulu kembali kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaannya kita boleh menikmati saat ini dalam keadaan sehat, tapi juga boleh menikmati ibadah bersama di malam hari ini. Hadir yang melayani kita adalah Bapak Pendeta W. Panilaki Sarjana Teologi. Dan atas nama semua yang hadir saat ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan melayani kita. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Katare Koko, tapi juga memberkati keluarga W. Panilaki KKPD. Sekali lagi terima kasih atas pelayanan firman di malam hari ini. Tuhan memberkati. Dan pembacaan Alkitab Ulangan 31 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30 dengan nas pepimpin 2 Timotius 3 ayat 16.
kehadiran beribadah laki-laki 78 orang, perempuan 104 orang, jumlah keseluruhan 180 orang. Bapak Ibu jemaat sekalian, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Tuhan memberkati. Kemudian sebelum membacakan, menginformasikan apa yang menjadi catatan di malam hari ini, kami akan membacakan daftar untuk pengumuman nikah dan calon mempelai sudah hadir di ibadah siang tadi dan malam ini kami akan bacakan kembali. Pada hari ini Jumat tanggal 13 September 2024, saya Irlansa Makorofit SP, pegawai luar biasa pencatatan sipil pejabat khusus tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil di Kabupaten Bangka, bahwa pada hari Sabtu 21 September 2024 pukul 17 WITA bermaksud hendak melangsungkan pernikahan mempelai pria nama Ramon Mario Eko, umur 19 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wira swasta, alamat desa Kecamatan, status dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari ayah Stanilao, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, alamat desa Kecamatan Pasifik. Dan Ibu Jenny Monik Escape Nurse, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ASN, alamat desa Kokok Selatan, Kecamatan Pasifik. Mempelai perempuan nama Cynthia Latihan, umur 18 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan belum bekerja, alamat desa Kokok, status dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari nama ayah Jeffrey Latihan, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, alamat desa Pono, Kecamatan Dungu Timur. Nama Ibu Vece Kandoyo, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat desa Tono, Kecamatan Dungu Timur. Demikian pengumuman saya buat dan tanda tangani Lola 13 September sudah bertanda Yen Jaman Sarjana Sosial. Kemudian informasi ibadah dan informasi lainnya sebagai berikut kami sampaikan. Puji-pujian minggu depan, ibadah pagi kolom 28, ibadah siang pengurus remaja Raya 8, dan ibadah malam PKB kolom 27. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami menyampaikan bahwa pundi yang dijalankan saat ini adalah pundi menopang dana pensiun. Sebenarnya pundi dana pensiun itu dijalankan pada minggu kedua, minggu yang lalu, oleh karena pada saat itu bersama dengan aksi menopang almarhumah Ibu Edi Tawal Karundai, maka kami geser untuk menopang pundi di hari ini. Kemudian pertemuan rukun Lolomulan hari Senin tanggal 16 September 2024 pada keluarga B Mokodongan Momongan di Desa Timur. Pelaksanaan pukul 15 atau jam 3 sore. Kemudian pertemuan rukun Tewal hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 15 WITA pada keluarga Sutrisno Kilan. Kemudian ibadah majelis sunat dilaksanakan Jumat 20 September 2024 pada keluarga F. Sero Sumangko atas nama Penatua F. Sero Sumangko SPD pukul 18.30 WITA. Ibadah penetapan pos pelayanan dan pelantikan koordinator pos pelayanan di Siak, di Jemaat Siak, dilaksanakan hari Minggu tanggal 20 September 2024 pukul 15 WITA.
di rumah keluarga Bapak Rudy Ungo Sepa. Dan untuk pelayanan konsumsi dari kehadiran yang akan hadir pada ibadah penetapan tersebut dari sinode BPS, kemudian dari pemerintah setempat desa siap, tapi juga perangkat, dan kita juga yang akan ditempatkan di sekolah. Sehingga pelayanan konsumsi pada tanggal 22 September nanti sesuai jadwal adalah kolom 23, kolom 24 dan 25. Tapi juga tidak hanya jemaat kolom 23, 24, dan 25 yang akan melayani para yang hadir pada ibadah penetapan, tapi juga jemaat siap juga akan menyediakan makanan minuman. Dan pada hari Sabtu kemarin telah dilaksanakan kerja bakti, sudah didirikan tempat untuk nantinya akan dilaksanakan ibadah. Kita tinggal terpal akan tutup, sehingga mohon kiranya seluruh majelis yang laki-laki dapat berkontribusi pada hari Sabtu nanti dalam rangka perampungan, karena ada bambu yang nanti juga akan digunakan di tengah. Demikian itu informasi terkait dengan ibadah penetapan pos pelayanan. Kemudian minggu depan ada pelayanan baptisan anak keluarga di Ratu Urakan, Jemaat Kolom 5. Disampaikan kepada kita semua di setiap ibadah kiranya dapat memperhatikan kebersihan. Jika ada DP kuli gula-gula ataupun snack ataupun aqua gelas atau botol, mohon kiranya diletakkan di tempat sampah yang telah disediakan oleh kita, oleh poster, agar tidak kelihatan setelah ibadah kita berada pada kondisi yang banyak sampah. Mohon berkenan kiranya. Demikian warta Jumat. Terima kasih. Mohon maaf, kami menyampaikan syukur dari keluarga-keluarga yang masuk saja. Yang pertama, keluarga Bapak Hans Ratu Wani atas hari ulang tahun ke-60 Bapak Hans Ratu. Keluarga telah memberikan Rp900.000 dengan isian persembahan syukur Rp300.000, pembangunan Rp300.000, hadir Rp100.000, keluarga pendeta Wepadilla kita KPMT Rp200.000. Kemudian keluarga Bapak Wilson Maramis Ratu atas permintaan Tuhan untuk Bapak Wilson Ratu telah memberikan Rp500.000 dengan isian persembahan syukur Rp200.000, keluarga pendeta Wepadilla kita KPMT Rp200.000, hadir Rp100.000. Kemudian keluarga Bapak Riki Asa Monalu atas perkataan telah memberikan Rp200.000, dan yang terakhir keluarga Bapak Randy Momongan Masih atas berkat dan penyertaan Tuhan serta hari ulang tahun ke-34 pada tanggal 9 September 2024 untuk Bapak Ibu, ya, karena memang tidak dicantumkan. Jadi kita cuma rai-rai ini siapa yang berulang tahun, Bapak Ibu. Ternyata ibu dari keluarga Momongan Masih. Kemudian ada persembahan rukun Mokolintat Rp150.000, walaupun nanti juga akan ditayang minggu depan, tapi kami bacakan nama. Demikian warta jemaat, terima kasih. Shalom. Tuhan berkati.
Bila dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikian ibadah selamat berhari Minggu yang berkati menyertai kita semua.